Jazakumullah khairan Ustaz sudah datang, sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja Ustaz ya. Ya. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Bukan penutup Ustaz, sebelum menutup Ustaz. Insya Allah di sesi ini kita akan sama-sama mempelajari tentang apa sih untungnya bermuamalah dengan muamalah yang sesuai dengan syariat kita. Tadi alhamdulillah kita sudah disampaikan oleh Ustadz Zul dan Ustadz Irfan Doni tentang apa itu muamalah, apa itu investasi, ya kemudian macam-macam dari investasi yang haram agar kita jauhi. Nah sekarang kita ingin tahu Ustadz, apa sih keuntungan kalau misalnya kita mengikuti muamalah yang sesuai dengan syariat kita. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kepada kita indahnya nikmat Islam, agama yang berlandaskan tauhid, yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghambakan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada kita untuk merealisasikan di setiap hembusan nafas kita sampai kita nanti meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ini pintarnya panitia ya, naruh acara menjelang penutupnya motivasi begitu ya. Masya Allah. Supaya yang menjelang ngantuk jadi nggak ngantuk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari pagi antum insyaallah dengan ustadz-ustadz kita membahas secara fikihnya, ya, tentang fikihnya, tentang pemahamannya, apa itu tentang investasi, syariat dan lain sebagainya. Dan kita pada kesempatan ini lebih melihat secara dari kulitnya. Karena walaupun ikhwah ini memanggil ana sebagai ustadz, tapi ana juga sama seperti antum, praktisi juga. Ya, ada usaha yang sedang anak kelola juga di properti, baik properti manusia maupun properti kambing. Ya, jadi ada juga kandang kambing di Garut, permatafarm.id, antum bisa lihat di Instagram maupun di yang lainnya, atau Geria Akobah kalau yang properti perumahan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika ana mempelajari dan mendalami fiqih muamalah maliyah ini, dan ingat dulu-dulu ketika beberapa kali dalam beberapa usaha mengalami tertipu, kerugian dan lain sebagainya, kemudian mengaitkan dengan fikih muamalah ini, ternyata subhanallah, jika dulu saya paham, insya Allah nggak kejadian. Tapi akibatnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Hakim, Al-Latiful Khabir. Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak, takdir itu yang telah kita lalui, dan sekarang kita memahami hal itu, kita mengambil ibrah, pelajaran. Oh subhanallah, banyak hal, banyak celah yang mungkin ya banyak tidak dilihat oleh orang-orang yang mengerti fikih muamalah karena tidak termasuk sebagai praktisinya. Ya, terkadang beberapa celah, wah ini sebagai pengusaha nggak masuk, nggak bisa nih seperti itu. Terkadang sebagian orang sebagai pengusaha mengira seperti itu. Namun ketika kita memahami lebih dalam tentang hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini dan kita kaitkan dengan apa yang kita jalani, benar. Ternyata tidak akan benar apa yang kita jalani dan tidak akan baik kecuali dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita bertanya apa hikmah kita di dalam bermuamalah dan berbisnis, harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mendasar adalah kita harus menyadari kenapa kita ada di muka bumi. Apa tujuan kita hidup dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita semuanya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak mengharapkan manusia untuk memberi makan kepadaku atau memberikan rezeki kepadaku, namun sebaliknya Allah yang Maha memberi rezeki dan yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dzariyat 56, 57 dan 58. Di dalam ayat ini Allah menunjukkan, mengajarkan kepada kita apa hikmah kita diciptakan di muka bumi. Dan subhanallah ikhwatal iman, tahu tujuan hidup kita ini sesuatu banget. Ya, sangat nikmat. Karena bisa antum bayangkan bagaimana menghabiskan waktu keluar rumah 2 atau 3 jam saja. Terserah kamu keluar tanpa harus tahu tujuannya kemana. Pokok habiskan waktumu selama 2-3 jam asal jangan di rumah. Kita akan kebingungan. Bagaimana dengan orang yang menjalani hidup dan dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dan nikmatnya Islam diantaranya adalah ini. Kita tahu apa tujuan hidup kita. Karena kebetulan anak juga di samping pembina KPMI DKI, kebetulan juga pembina Mu'alaf Center Indonesia. Ya, banyak nanganin non-muslim dan muslim newbie gitu ya. Muslim yang baru masuk Islam. Nah, di antara yang sering Anda diskusi dengan non-muslimin, Anda tanyakan, menurut kitab suci Anda, apapun yang agamanya, menurut kitab suci Anda atau menurut Tuhan Anda diciptakan untuk apa? Tolong dijawab pakai kitab suci, bukan pakai akal. Banyak nggak bisa jawab, pendeta pun nggak bisa jawab. Jadi Tuhan Anda nggak tahu kenapa Anda diciptakan. Dan tidak memberitahu kepada Anda apa maksudnya Anda diciptakan. Alhamdulillah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Juga kita seringkali mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah dan dengan itu aku diperintah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa porsi hidup kita untuk Allah itu bukan seperti asumsi sebagian orang atau sebagian dai bahwa 50% untuk Allah, 50% untuk kita misalnya. Ada sebagian orang beranggapan seperti itu. 50-50. Pun kalau benar 50-50, sebagian besar kita nggak pernah fair untuk itu. Kalau 50-50 coba berapa lama kita sholat? Berapa lama kita mikirin usaha? Dan tidak cukup sampai di sana. Sebagian kita kalau misalnya sampai nggak bisa tidur, sampai meriang, tensinya naik, gula darahnya nggak normal, mikirin akhirat atau mikirin dunia? Ya kan, nggak fair. Harusnya kalau dia melihat bahwa akhirat ini adalah tujuan dan kita lebih lama hidup di sana, lebih memikirkan akan hal itu. Nah, sholat, hidupku, matiku untuk Allah. Dan juga di antara alasan kenapa kita sebagai seorang muslim harus merapikan bisnis kita, investasi kita sesuai dengan aturan Allah. Karena setiap muslim yang benar pasti dia menjaga sholat. Dan ketika dia menjaga sholatnya, sholat itu memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk juga bagaimana kita mengelola harta kita. Kaumnya Nabi Syuaib, di dalam surat Hud, ayat 87. Kaumnya Nabi Syuaib ini protes kepada Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha? Innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, wahai Syuaib, apa benar salatmu menyuruh kamu untuk agar kami meninggalkan sesembahan yang kami sembah dari yang disembah oleh nenek moyang kami? Dan apakah salatmu menyuruhmu untuk kami tidak semau-maunya mengelola harta kami semau-mau kami? Kamu ini benar-benar orang yang bijak dan lurus pemikirannya. Sambil ini adalah ucapan cemoohan. Ya, kaumnya mencemooh Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam mengajarkan kepada mereka
bahwa Islam kita, tauhid kita, salat kita mengajarkan kepada kita agar hidup ini tidak semau-mau kita. Ini yang harus kita pahami. Karena banyak setiap muslim, ya okelah sholat ikut aturan Allah. Tapi kenapa bisnis juga iya? Ya, karena memang semua hidup ini bukan maunya kita, ini semua titipan. Maka di dalam pertanyaan yaumul hisab nanti, kita bakal ditanya. Di antara yang kita ditanya adalah tentang hartamu. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu akan membelanjakannya? Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan bahwa sholat yang dijalankan oleh Nabi Syuaib, kita juga, itulah yang mengajak, memerintah kita, menyuruh kita untuk pertama meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang memerintah kita untuk mengelola harta kita dengan benar. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kekejian apa yang lebih keji ketimbang ketika seseorang tidak menunaikan hak Allah, yaitu mentauhidkannya dan bahkan menyekutukannya. Dan kekejian apa yang lebih keji dari itu, melebihi ketika seseorang itu tidak menunaikan hak yang harus dia tunaikan dari harta saudaranya. Misalnya dia curang dalam jual beli, dalam takaran, dalam timbangan. Ini kejahatan. Dan muslim yang taat, yang menjalankan sholatnya dengan benar, dia tidak melakukan kejahatan itu. Juga, jika kita mau tafakkur dan memikirkan. Ini sesinya sejam ya, sama soal jawab ya. Masya Allah. Setengah jam materi. Sudah 1/4 jam. Anak akan percepat. Sebab kita juga melihat tujuan syariat Allah. Jika kita melihat semua perintah, semua larangan itu untuk demi kemaslahatan hidup manusia. Yang setidaknya para ulama menjelaskan itu dengan 5 maqasidus syariah, 5 tujuan syariat Allah, Allah syariatkan kepada kita. Tujuan utama yang pertama, menjaga agama. Maksudnya menjaga agama, menjaga tauhid. Menjaga agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang merdeka. Maksudnya hamba Allah yang merdeka bagaimana? Kita akan tetap menjadi budak kalau kita merendahkan diri kita untuk menyembah sesama hamba Allah. Ketika kita merendahkan diri kita untuk menyembah sesama makhluk, apakah yang kita sembah itu malaikat, atau nabi, atau pohon dan batu, atau penjaga gua dan gunung, ya, atau menyembah apapun itu bentuknya, wali dan yang lain sebagainya, maka kita telah merendahkan diri kita. Termasuk juga jika kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Kita masih budak. Masih hamba sahaya. Namun ketika kita melepas perbudakan itu semuanya, dan hanya menundukkan diri kita kepada yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita menjadi hamba yang merdeka. Merdeka. Dengan merealisasikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua, tujuan yang pertama menjaga agama. Menjaga agar kita menjadi orang hamba yang bertauhid dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua adalah tujuan syariat ini menjaga jiwa. Itulah kenapa kita diharamkan untuk bunuh diri. Ya, apalagi membunuh orang lain. Bunuh diri. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tidak boleh. Hal-hal yang membahayakan diri tidak boleh. Ya. Apalagi kemudian sampai ada asumsi, alhamdulillah, mudah-mudahan isu ini akan hilang dari muka bumi, bahwa sebagian kaum muslimin menghalalkan bunuh diri atau bom bunuh diri. Ya, bunuh diri pakai bom, pakai gunting kuku aja nggak boleh. Apalagi pakai bom. Ya, ini dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan syariat ini menjaga akal manusia. Itulah kenapa segala sesuatu yang merusak akal pasti haram. Yang menutupi akal pasti haram. Ya, kenapa khamar dilarang? Kenapa narkoba diharamkan? Karena merendahkan martabat manusia yang seharusnya dia dengan manusia itu. Di antara kelebihan kita dari binatang adalah dengan berakal, dengan berpikir. Binatang tidak memiliki akal.
Ketika seseorang menghilangkan akalnya dengan suatu cara tertentu, dengan narkoba, miras, dan yang sebagainya, maka dia menghewankan dirinya, merendahkan martabatnya seperti binatang. Syariat Islam memanusiakan manusia. Dan lucunya, subhanallah, ketika kita lagi rame artis ketangkep gitu ya, gara-gara narkoba, sering saya perhatikan modusnya apa? Mencari ketenangan, supaya bisa tidur, supaya bisa fokus. Ya Allah, betapa kasihannya mereka ini. Ya, sebagian orang pengen menjadi mereka, terkenal, kaya raya, dan yang lain sebagainya. Ternyata hidupnya nggak tenang, tidurnya susah. Tidurnya susah. Untuk bisa tidur, nenggak obat. Untuk bisa happy, harus menarik diri dari kemanusiaannya. Ketika hilang akalnya, dia baru bahagia. Artinya mereka bahagia atau tidak? Bahagia. Mereka tidak bahagia. Tujuan syariat yang keempat adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Itulah kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Ya, karena zina ini merusak nasab, merusak keturunan. Apa jadinya jika pernikahan itu tidak dijaga? Apa jadinya jika kita dengan lawan jenis kita seperti kita masuk minimarket, kita ngambil barang, pakai, buang dan sebagainya? Apa jadinya seperti itu? Bagaimana nasibnya? Fulan anak siapa, ini anak siapa? Bisa jadi seseorang menikahi saudara kandungnya. Dan ini bahaya. Untuk kesehatan bahaya. Apalagi dari sisi agama. Untuk kesehatan saja. Kebetulan tadi saya cerita bahwa punya ternak kambing. Di ternak kambing pun nggak boleh incest. Ya, pernikahan sedarah itu nggak boleh. Jadi induk yang telah menikahi betina tertentu, anaknya kita tandain. Ini dari jantan yang mana. Jangan sampai dinikahi oleh, dikawinin ya, bukan nikah. Ya, nggak pakai akad nikah sebabnya. Adanya kandang nikah yang ada. Kandang kawin. Antum mau masuk kandang situ juga bisa. Lihat-lihat. Nah, ini menjaga keturunan. Di binatang, ternak saja dijaga. Dan secara bergulir kita mengeluarkan jantan ini, jual, datangin jantan baru. Ya, supaya tidak terjadi incest di hewan. Apalagi manusia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menjaga harta. Ya, menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Itulah kenapa kita dilarang untuk berbuat menzalimi satu dengan yang lain. Pinjam meminjam harus dengan benar. Kenapa diharamkan riba? Dalam banyak semua syariat agama ini. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita melihat bagaimana Islam mengajarkan tentang adab dan etika sebagai pengusaha. Dan ini sangat banyak sekali. Di antara adabnya harus tahu ilmunya. Ya, saya tidak akan membahas semuanya karena itu materi tersendiri, ustadz-ustadznya sendiri. Tapi kita melihat bahwa sampai Umar bin Khattab memberikan pengumuman di salah satu market mall di pasar di zaman itu, beliau sampai mengatakan la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Jangan dan tidak boleh bertransaksi di market kami ini, di pasar kami ini, kecuali orang yang mengerti hukum-hukum jual beli. Jika tidak, dia pasti akan terjerumus dalam riba, mau atau tidak mau. Sengaja atau tidak sengaja. Ini yang terjadi. Ketika kita masuk ke dalam dunia transaksi, jual beli dan lain sebagainya, apalagi dengan model transaksi modern yang ada ini, seringkali kita kemudian tergiur dengan iming-iming tertentu dan tanpa kita sadari kita terjerumus dalam riba. Contoh sederhana. Dan dengan contoh sederhana ini pun kita mengetahui, untung bagi mereka yang tahu hukum muamalah maliyah secara syar'i ini. Jual beli emas. Jual beli emas itu disyaratkan harus tunai. Dan serah terimanya pun tunai. Tidak boleh kita bayar sekarang, nanti dalam OTW ya barangnya, nggak boleh. Ya, pakai jual beli online. Apalagi kemudian di zaman kita sekarang ini banyak dengan namanya emasnya dinar, dirham. Ya, tapi jual belinya online atau setor tunai, setor uang, emasnya di mana? Emasnya ada di Antah Berantah Island misalnya. Gitu ya, ada tumpukan gunungan emasnya, jangan khawatir. Safe, underlayingnya jelas. Ini dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita ditipu dengan
tergiur dengan hal-hal yang seperti ini. Kita investasi, taruh. Store, saya punya ini, ada catatannya ini. Ini ada aplikasinya. Sekian ton. Begitu ya. Karena sudah store miliaran mungkin. Kilo atau ton emas. Tiba-tiba perusahaannya hilang. Ya, banyak kejadian seperti ini. Begitu banyak kejadian seperti ini. Padahal transaksi yang model seperti ini haram secara syar'i. Ya, secara syariat diharamkan. Kemudian ikhwatal iman, bahwa di dalam bermuamalah ini kita harus meninggalkan, jangankan yang haram, yang syubhat pun harus dijauhi. Yang syubhat, waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang terjerumus ke dalam yang syubhat, dia terjerumus kepada yang haram. Syubhat yang remang-remang, enggak jelas, halal enggak ya, halal enggak ya, jauhin. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku sengaja meninggalkan 9 dari 10 yang halal karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Meninggalkan 9/10 dari yang halal karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Namun yang pesan-pesan seperti ini menjadi aneh di zaman sekarang. Hari gini peluang masih disaring halal haram, ya. Dan itu memang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halalin amin haramin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Akan tiba waktunya, kata Nabi SAW, nanti umat Islam sudah tidak lagi peduli, tidak lagi care dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Subhanallah ikhwatal iman. Nabi SAW pernah menasihatkan kepada kita. Sekali waktu beliau menyampaikan kepada saya, halummu, kumpul kata Nabi. Perhatikan. Maka mereka pun kumpul dan mendengarkan. Hadza Rasulullah Rabbil Alamin, Jibril nafatha fi ru'i. Barusan utusan Tuhanku, Jibril alaihissalam berbisik ke dalam hatiku. Innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizquha wa in abta'a 'alaiha. Sesungguhnya tidak akan mati seseorang kecuali setelah rizkinya penuh. Jadi ajal sama rizki ini berjalan beriringan. Tidak akan meninggal kecuali setelah rizkinya penuh. Walaupun terkadang sebagian dari rizki itu terlambat atau terhambat nyampainya. Fattakullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Baguslah di dalam mencari nafkah, mencari harta ini. La yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khuduhu bi ma'siyatillah. Jangan sampai terlambatnya atau terhambatnya rizki kalian membuat kalian mencarinya dari sisi maksiat dengan cara yang bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena yang ada di sisi Allah tidak diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Subhanallah ikhwatal iman. Dan terakhir sebelum buka sesi soal jawab ya, bahwa jika antum perhatikan transaksi halal dan haram, dasarnya transaksi di dalam syariat ini halal. Dasarnya halal. Beda dengan ibadah. Kalau hukum dasar ibadah haram, kecuali ada perintah. Tapi dalam kehidupan keseharian, tentang hukum dasar makanan. Apa hukum dasar makanan? Hukum dasarnya halal, selama tidak diharamkan. Ya, apa hukum dasarnya transaksi dan jual beli, bisnis? Semuanya dasarnya adalah halal selama tidak ada pelarangan di sana. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim. Jadi jangan susah amat jadi pengusaha muslim. Enggak, dasarnya malah halal semua. Kecuali kalau kementok dengan yang haram baru stop. Ya, ketemu yang haram tinggalin. Dasarnya halal. Nah, jika antum perhatikan tentang yang diharamkan, secara global itu dijelaskan oleh syariat itu terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang diharamkan karena akadnya, dan yang kedua adalah yang diharamkan bukan karena akadnya. Yang terkait dengan akad misalnya, itu ada beberapa macam. Misalnya, yang pertama adalah dia menjual barang-barang yang secara dalam syariat Islam tidak diasumsikan sebagai harta. Tidak dianggap sebagai harta. Misalnya apa? Jual beli spirit doll misalnya.
Ya, jual beli spirit doll. Ini haram hukumnya. Karena unsur tipuannya ekstrim ini. Ya, misalnya anak bawa nih ada boneka apa gitu anak bawa. Ini isinya Jibril, Mikail, Israfil di dalam nih. Ya, harganya 2M. Siapa yang bisa membuktikan benar nggak benarnya? Ya, ini tipuan. Tapi lucunya di marketplace kita ada. Dan yang jualan, yang beli Muslim juga ada. Bikin testimoni, pakai jilbab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini contoh, salah satu contohnya. Kemudian juga misal terkait dengan akad adalah ketika dia bertransaksi di situ ada unsur gharar, ketidakjelasan. Gharar itu ketidakjelasan, ketidaktahuan. Ya, tanah ini berapa harganya tanah ini? Berapa ukurannya? Iya. Berapa ukurannya, panjang lebarnya? Oh, harga ini saya jual tanahnya 100 juta. Oke, deal. Tapi nggak pakai diukur. Ternyata kita dapat sertifikat cuma 1 meter persegi. Gitu ya, misalnya. Iya. Nah, ini diantara akad yang diharamkan adalah karena ketidakjelasan. Atau barangnya belum dimiliki. Ya, barang itu belum dimiliki. Bagaimana kita menjual suatu barang yang bukan hak kita atau kita tidak memilikinya dan tidak punya hak untuk mentransaksikannya atau memperjualbelikannya. Ini diantara akad yang diharamkan dalam syariat. Dan kemudian diantara akad yang haram juga dalam syariat adalah riba dengan segala turunannya. Sebagai contoh tadi adalah jual beli emas secara online. Sebagai contohnya. Adapun yang tidak terkait dengan riba, tidak terkait dengan akad karena di sana ada unsur tipuan, ya, menipu. Ketika misalnya seseorang menjual, mencampur antara barang yang bagus dengan yang tidak bagus misalnya. Tapi yang ditunjukkan yang baik-baik, ini menipu. Nabi SAW pernah sekali waktu di pasar, beliau memasukkan tangannya di satu makanan dan mengangkatnya, ternyata yang di bawah basah, yang di atas kering. Mahada. Apa ini? Oh, kena hujan semalam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sampai Nabi SAW dengan man ghasyya falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan golonganku, kata Nabi. Nipu dalam transaksi bukan umat Muhammad SAW. Ini menunjukkan ancaman itu sebagai dosa besar. Di antaranya juga jika di luar transaksi itu mengandung hal-hal yang membahayakan orang lain. Contohnya apa? Monopoli atau menimbun harta atau benda-benda tertentu, barang-barang tertentu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika beras lagi mahal, kemudian sebagian spekulan kemudian menimbunnya di harga tertinggi, kemudian dia jual. Atau ya, 2 contoh terakhir, yang kemudian jika dia bertransaksi dengan sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang haram. Jual bahan baku untuk pembuatan khamr. Ya, supplier pabrik khamr misalnya. Ini haram hukumnya. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang memang dilarang secara syar'i karena mengandung unsur ibadah. Seperti diharamkannya jual beli di masjid. Ya, seperti transaksi pada waktu azan Jumat. Ya, nah ini termasuk hal-hal yang dilarang dalam syariat. Sederhana. Ini rangkuman semua fikih jual beli. Ya, secara global seperti itu. Tapi untuk mendalaminya mungkin butuh daurah lebih dalam dengan teman-teman BMT As-Siddiq dan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah nanti BMT mungkin akan mengadakan daurah lagi Ustaz, 1 pekan mungkin. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya langsung ya. Tadi sepertinya ada beberapa yang ingin bertanya. Ya, silakan kalau bisa yang belum sempat bertanya ya. Jadi kita ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi atas kesempatannya. Nama saya Rafli dari Jambi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kalau kita mau membuat sebuah usaha ya Ustaz ya. Ya. Biasanya kan ada usaha itu yang terkait dengan izin gitu kan. Ya. Ya, dengan pihak pemerintahan atau desa atau apa gitu. Terkadang gini Ustaz, kalau kita pengen bikin suatu usaha itu kita butuh izin kepala desa misalnya kan.
butuh persetujuan apa gitu kan. Tapi pas saat pengurusan itu istilahnya adalah gitu untuk tanda tangan gitu alasannya kan. Kalau enggak ya mungkin urusan jadi repot gitu kan. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Uang pelicin ini. Uang pelicin. Jazakallah. Iya. Kalau kebanyakan bisa jatuh kita nanti. Karena terlalu licin lantainya. Para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah. Beliau ya pada dasarnya bahwa sogok menyogok ini haram. Ya, dasarnya adalah haram. Namun Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin ditanya ketika beliau ditanya terkait dengan misalnya hak kita tidak diberikan kecuali dengan kita membayar uang tersebut. Ya. Jadi bukan untuk membeli hukum. Ya, dari yang bukan milik kita jadi milik kita. Ya, transaksi pengadilan misalnya, membeli hakim dan membeli hukum. Bukan dalam konteks seperti itu, tapi hak kita. Seperti misalnya surat menyurat tadi. Ya, beberapa perizinan yang memang kita harapkan untuk memudahkan usaha kita. Karena resikonya ketika tidak ada hal ini, usaha kita yang halal, ya, kan baru kejadian di tahun lalu anak melihat beberapa teman-teman pengusaha importir kurma ditangkap oleh reskrim narkoba. Gitu ya. Kurma padahal itu ya. Kenapa? Karena tidak punya izin edar. Dan untuk keluar orangnya dan barangnya, ya pelicinya lebih ekstrim lagi nanti duitnya. Ya lebih mengerikan lagi nominalnya. Subhanallah. Padahal untuk mengeluarkan izin itu, ya kita melihat bahwa di negeri ini, kalau misalnya kita prosedural di loket, ya nanti Pak. Kapan? Nanti Pak. Ini tuh kan. Nah untuk mengeluarkan hak kita, bukan untuk merubah hukum atau mengambil hak orang lain, dibolehkan. Sebatas itu. Sebatas itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan selanjutnya. Banyak yang senang dengan fatwa ini kayaknya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan dari Cengkareng. Yang saya mau tanyakan, saya investasi di teman saya. Ini real aja ya, kedai kopi gitu kan. Saya invest 25 juta ke usaha itu. Nah, teman saya itu memang bidangnya bergerak di bidang kopi, gitu kan. Lalu saya berinisiatif sendiri sebetulnya. Si teman saya itu nggak punya modal, ya. Jadi bantu modal itu 25 juta dan teman saya hutangi 5 juta. Ternyata yang saya pelajari tadi, nah itu nggak boleh, gitu kan, ada riba. Oke. Sekarang lagi sudah berjalan setahun. Nah lalu akadnya yang harus saya perbaiki, apakah diselesaikan atau bagaimana Ustadz? Ya. Yang sudah berjalan, yang ribanya dianulir. Artinya yang sesuatu yang memang dilarang, itu yang diberhentikan. Yang sudah syar'i, lanjut. Ya kan? Ya, jadi kalau misalnya ini sudah riba, tahu riba haram, taubat kepada Allah SWT, stop untuk yang itu, dan kemudian yang sudah sesuai dengan syar'i, berlanjut. Lalu misalnya gagal gitu kan, modalnya itu pembagiannya apa, itu milik siapa, itu gimana? Kalau usaha itu gagal, maka pelaksana itu ada dua sebab kegagalan. Kalau kegagalan itu karena memang takdirnya Allah, artinya dia sudah melakukan usaha itu dengan baik, menjaga amanah dengan benar. Takdir Allah SWT menetapkan bahwa memang usaha itu gagal, maka pengelola usaha tidak menanggung dari modal tersebut. Ya, pengelola tidak menanggung dari hasil dari modal yang harus digantikan. Namun jika karena faktor keteledoran, ya, antum invest, kemudian si pengelola ini, ya kemudian setelah terima uang invest, beli iPhone 13 misalnya, kemudian jalan-jalan ke Singapura, kemana, terus kemudian terakhir ngasih laporan rugi, gitu ya. Ini kan keteledoran dia. Maka dia harus dia menanggung resikonya dan akibat dari resiko itu, ya, modalnya dan akibat dari kerugian tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi modalnya itu misalnya itu punya saya atau punya barang-barang gitu? Ya itu usaha kan dikelola bersama, jadi milik bersama. Oh gitu. Ya, makasih Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Silahkan, ada lagi yang bertanya? Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ikra dari Bogor, Ustadz izin bertanya. Mungkin ada dua ya poinnya. Ini terkait riba ya Ustadz. Mungkin di dahulu tanpa sadari kita pernah melakukan riba gitu. Dan bagaimana kalau transaksi tersebut baru kita ketahui di kemudian hari. Nah bagaimana itu misalnya kita membeli barang atau pendapatan yang hasil dari riba itu, apakah harus dikeluarkan atau bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi terhadap lingkungan atau orang yang bertanggapan abai terhadap muamalah yang haram dan goror tadi Ustadz. Karena kan kita harus menjalani hubungan baik dengan manusia sama manusia gitu Ustadz. Yang kedua, bagaimana menyikapi orang yang nggak peduli gitu. Iya betul, kayak tadi kan hari gini masih mikirin halal haram gitu kan. Oh, iya. Bagaimana kita menyikapinya dengan orang. Terima kasih Ustadz. Afwan. Mengenai taubat dari transaksi riba, memang banyak akwal tentang pendapat para ulama tentang hal ini. Ini sudah taubat, tapi udah jadi berapa gedung gitu ya. Ada koleksi beberapa mobil mewah di rumah, ini mau diapain ini gitu kan. Padahal selama ini baru sadar akhir-akhir ini. Ya setelah ternyata kementok dengan yang haram cari hukumnya begitu kan. Setelah ketemu hukumnya ternyata haram, alhamdulillah. Tapi gimana ini sisa yang sudah didapat gitu ya. Ya membesarkan anak dari itu, beli aset dari sana dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah, masyaallah, ini fatwa menarik sekali. Beliau menyampaikan, dan ini juga yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, terkait dengan orang yang bertaubat dari riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beberapa orang yang masuk Islam, dari kafir masuk Islam, dan sebagian besar mereka ketika dia masih kafir, dia juga bertransaksi dengan transaksi-transaksi yang haram. Ya, namun Nabi SAW menyebutkan kepada mereka semuanya, "Ama tadri ya Amr, annal Islam yajubu ma qablah." Apa kamu tidak tahu wahai Amr bahwa Islam ini menutup dosa yang sebelumnya? Jika kafir dengan segala perilaku kekufurannya, kekafirannya, itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahadatnya, bagaimana dengan seorang muslim yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya? Nah, dari sini pun Nabi SAW tidak menyuruh harta kamu yang kamu dapatkan dari yang haram bersihkan dulu, ya, dikuras dulu, buang sana buang sini, bagi-bagi sana dan sebagainya, ya. Juga disediakan lembaga penampungannya. Misalnya, tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW seperti itu, tapi Nabi SAW membiarkan mereka dan menyuruh mereka taubat. Di hari itu mereka menyadari akan kesalahan dan hal tersebut. Cukup seperti itu. Taubat kepada Allah, stop. Ya, jangan mengulangi. Ya, saya taubat dari yang rugi, yang untung masih terus, ya sama saja ini belum taubat. Ya, kalau yang untung masih terus, ya taubat stop dari semuanya, dari semua transaksi riba yang sedang berjalan. Kemudian menyikapi mereka orang-orang yang tidak peduli. Kita sebagai muslim yang berusaha untuk lebih peduli dengan agama kita, dengan Islam kita, maka di dalam setiap transaksi kita harus pegang kendali. Ya, di dalam transaksi kita harus pegang kendali, bukan kita yang dipengaruhi oleh mereka. Contoh yang pernah Anda sampaikan, terutama ini, subhanallah, jika antum mengkaji dalam sirah Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak tahu dengan beliau ya? Ya banyak yang nggak tahu, tapi secara global tahulah. Di antara sahabat yang kaya, ya, yang sukses dalam usaha. Awal usaha beliau di hari pertama beliau hijrah di kota Madinah, di marketnya Bani Quraidah. Marketnya Bani Quraidah orang Yahudi. Marketnya Yahudi. Di marketnya Yahudi bermuamalah, bertransaksi dengan mereka pada hari itu, dan hari itu dia dapat profit. Di hari itu dapat untung. Dan kan di hari itu juga, di pagi harinya beliau mendapatkan penawaran dari sahabat Ansor yang dipersaudarakan dengan beliau. Wahai Abdurrahman, harta saya sekian, properti saya sekian, istri saya 2.
silahkan separuhnya buat kamu. Istri saya mana yang kamu suka, saya ceraikan, selesai masa idahnya kamu boleh menikahinya. Ya. Tapi kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, barakallahu fi malik wa fi ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Terima kasih. Saya tidak mau dari sebagian dari harta yang kamu berikan. Cuman tunjukkan saya mana market terdekat, mall terdekat mana, pasar terdekat mana. Saya coba bertransaksi di sana. Ya. Dan subhanallah kemudian dia bertransaksi dan di hari itu pun alhamdulillah dia mendapatkan keuntungan beberapa beberapa gram berupa mentega. Ya, itu profit keuntungan dia di hari itu. Dan terus dia berkembang sampai selang tidak seberapa lama beliau pun menikah dengan wanita Ansar dengan memberikan mas kawin sebuah emas sebesar biji kurma. Emas sebesar biji kurma. Para ulama membahas tentang hal ini. Hebatnya sahabat Ansor yang mau berbagi hartanya, bahkan istrinya pun ditawarkan. Luar biasa, nggak bakal keulang yang cerita yang seperti ini. Ya. Namun yang lebih dahsyat lagi yang dibahas oleh para ulama, bagaimana kemandiriannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan bagaimana dia bisa mengalahkan Yahudi di marketnya Yahudi. Karena kita ini umat Islam, ikhwatal iman, jangan pernah berpikir bahwa bagaimana kita bisa mengalahkan mereka. Kita kalah personil, kita kalah modal, kita kalah ini dan sebagainya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kita ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sendirian pun kita bakal menang jika dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak kita membaca dalam sejarah, di dalam Al-Quran, di dalam sirah Nabi SAW dan sebagainya. Bagaimana umat Islam itu dimenangkan bukan karena kekuatan materinya, kehebatan politiknya, atau persenjataannya, atau yang lainnya. Tapi karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, insya Allah yang lain pun bakal dikalahkan oleh kaum muslimin. Jadi menyikapi mereka-mereka yang tidak peduli. Karena kita umat Islam bertransaksi dengan siapa bolehnya? Dengan siapapun. Boleh nggak jual beli dengan Yahudi? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Ya, kadang menjadi hal yang sangat vital di negeri kita ini. Ketika ketahuan ternyata pemerintah kita ada transaksi dengan Israel begitu ya. Padahal barangnya mungkin bisa jadi banyak di rumah kita. Ya, bisa jadi seperti itu tapi kita nggak ngeh. Yang paling mudah adalah kurma mejol. Ada pernah makan kurma mejol? Ya kurma mejol ini kan dibilang kurma mana? Di market kurma Amerika. Ya kalau dibilang kurma Israel nggak bakal laku. Ya. Tapi kalau Amerika kan oke-oke saja gitu ya. Maka disebut kurma Amerika. Padahal banyak dari sono. Banyak dari Israel. Yang besar kebunnya mejol dari mereka. Subhanallah. Jadi menyikapi orang seperti itu, transaksinya kita yang pegang kendali. Halal transaksinya kita lanjutkan. Haram, no. Terima kasih. Ya kita yang pegang kendali. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang seperti ini, insya Allah kita akan menguasai pasar. Umat Islam dengan ekonominya akan mengendalikan ekonomi dunia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi ada lagi yang mau bertanya? Masih ada sisa waktu. Sekarang perempuan dulu ya? Perempuan dulu ya, setelah perempuan Bapak. Insya Allah. Ini kasihan dari tadi perempuan udah angkat-angkat tangan. Bismillah. Ya silakan. Maaf Ustadz, saya mau tanya. Teman saya ada ikut bisnis investasi gembala kambing ya. Jadi dia membeli lahan dan lalu ada modal pertamanya untuk ini biaya operasional beli bibit ya, bibit kambing. Nah, lalu setelah beberapa bulan itu ada hasil. Tetapi setelah dilihat hasilnya, itu kan sudah diprediksi. Kita kan sudah tahu kalau misalnya musim Idul Adha kan harga kambing pasti naik ya. Tapi ternyata hasilnya nggak nyampe dari ekspektasi dia gitu loh. Sekitar cuma 30% dari yang diperkirakan. Dan setelah dilihat laporan keuangannya itu terlalu banyak pengeluaran. Nah setelah itu pembayarannya juga itu lebih dari 4 bulan dari Idul Adha. Nah itu gimana hukumnya dan bagaimana menyikapinya? Lalu setelah itu dia merasakan saya kayaknya rugi ikut ini. Terus dia ingin menjual lahannya lagi. Nah itu gimana posisi dia menjual lahan padahal sudah tahu itu kalau dijual ke orang mungkin bisa rugi. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.
di dalam investasi, di antaranya memang yang harus diketahui adalah ilmunya. Ya, ilmunya harus tahu. Karena setiap investasi tertentu pasti memiliki karakternya yang berbeda. Beda antara misalnya investasi tadi properti kambing dengan properti rumah. Ya, dari siklus penjualannya dan bagaimana juga pengembalian keuntungannya. Jadi menghitung ROI-nya pun berbeda saat antara bisnis ini dengan bisnis yang lainnya. Contoh di kambing misalnya. Ya, saya tidak tahu mekanisme yang ditawarkan seperti apa di lahan yang teman anti berinvestasi di sana. Apakah dia beli indukan plus anakan, ataukah dia beli hanya pejantan saja yang dibesarkan pada masa tertentu nanti di musim kurban dijual misalnya. Ya, artinya dengan beda mekanisme ini juga beda pemberlakuannya. Ya, maksudnya beda pemberlakuannya bagaimana? Karena ketika yang di investasi awalnya itu beli lahan dan beli pejantan, maka ketika selesai masa Idul Adha, kandang kosong. Ya, kandangnya kosong. Harusnya sudah jadi duit semua. Jadi uang semuanya. Terus kemudian bagaimana akad terkait dengan resiko? Ya, dengan resikonya bagaimana? Karena investasi di makhluk hidup ini, ya namanya makhluk hidup ada resiko sakit dan mati. Apa yang terjadi jika itu yang terjadi misalnya? Ya, hal-hal itu harus clear di depan. Harus jelas di depan. Ya, bukan tahu-tahu di belakang, iya Pak, ini kena wabah, kena hama misalnya gitu ya. Dan ya kalau kena hama, kena wabah dan mati, jelas bangkainya. Ya, ada report, ada laporan dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu harus diketahui. Kalau misalnya tadi yang secara global dari apa yang anti ceritakan, Anda melihat di sini ada yang zalim, mungkin si pengelolanya. Dan kezaliman itu bisa jadi adalah karena ketidaktahuan juga. Misalnya dia memperkirakan biaya operasional adalah sekian rupiah, ternyata membengkak menjadi sekian rupiah. Ada faktor-faktor yang tidak dia lihat di awal. Anda misalnya ketika menawarkan investasi sekarang pun dalam proses penawaran, itu setelah Anda jalanin kurang lebih 4 tahunan. Ya, setelah 4 tahun mengalami siklusnya, naik, turun, apa resikonya, dan lain sebagainya. Kendala-kendala apa yang terjadi, bagaimana pakan, bagaimana pengemukannya, standar normalnya berapa. Ya, standar normal pengemukan itu normalnya berapa sih secara average rata-rata seperti apa. Setelah ketahuan naik turun siklusnya, harga jual tertinggi, terendah, dan lain sebagainya, resiko-resiko yang paling fatal seperti apa yang mungkin akan kita hadapi, setelah tahu itu baru, insya Allah bisa kita tawarkan. Nah, ketika menghadapi kondisi seperti ini dan melihat bahwa itu sudah tidak menguntungkan, mungkin bentuk yang bisa dia bisa melepas lahan itu, ya lahannya dijual. Lahannya sertifikat, Bu. Sertifikat. Nah, ini alhamdulillah. Nah, nilai lahan ada pertumbuhan nilai. Ya. Jual lahannya. Bisa ditawarkan kepada investor lain atau ditawarkan kepada pemilik lahan tersebut. Jual lahannya. Ditawarkan untuk saya mau jual lahan saya sekian. Ya, setidaknya itu sebagai jaminan kerugian minimum yang diperoleh atau yang dimiliki oleh investor dari lahan peternakan tersebut, yaitu nilai lahan. Jadi kerugiannya tidak terlalu parah karena dia sudah memiliki lahan tersebut. Ya, syukur-syukur jika memang lahannya di tempat yang bagus, yang baik ya. Setahu ana biasanya peternakan itu ditaruh ya di dalam gunung. Tempat yang susah untuk diakses oleh kendaraan. Ya, beberapa ana melihat beberapa tempat peternakan itu susah sekali untuk diakses. Ya, dan jalannya separuh jadi, separuh belum jadi. Ya, kalau antum melihat permatafarm.id, ini bukan sekedar promosi. Antum bisa melihat itu di pinggir jalan provinsi. Ya, persis di pinggir jalan provinsi. Nah, ini jadi bisa dinilai oleh Allah, gimana berapa harga nilai tanahnya jika dijual, misalnya jika tempatnya adalah di tengah gunung misalnya dan tidak ada akses jalan. Yang bisa dilakukan jual lahan. Ya, jangan pernah menjanjikan, ini ada kandang investasi kambingnya begini, lahannya aja dijual. Itu untuk menghilangkan kekhawatiran mengoper kerugian atau penyesalan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, tinggal 5 menit lagi kita berikan kepada Bapak, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin tanya nih Ustadz. Saya tadi mendengarkan di bahasan kajian Ustadz yang di poin 5 mengenai harta yang harus dipertahankan. Nah, saya mau bertanya seperti ini. Pekerjaan saya ini di bidang proyek ya Pak. Jadi uang itu banyak yang di luar yang belum bisa dikembalikan ke saya. Dan salah satunya ada yang pegang uang saya terus meninggal. Nah, saya mau tanya ke Ustadz itu apa yang harus saya lakukan gitu kan? Apakah saya berijab kabul untuk meridokannya atau mendatangi si ahli warisnya yang mungkin yang sudah meninggal. Tetapi kalau untuk uang-uang yang di luar sana ada beberapa, mungkin dikatakan banyak sih, mungkin enggak lah ya, cuman ada beberapa. Apakah saya harus menagihnya ataupun gimana ya gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Terkait dengan harta kita yang diormakan dalam transaksi itu perlu adanya taufiqat, jadi adanya kejelasan, ya, adanya bukti-bukti, data-data, ya, nota-nota tagihan, akad-akad, ya. Pentingnya adanya hal-hal seperti itu adalah diantaranya adalah kita menyadari bahwa kita tidak bukan immortal, ya, bukan orang yang abadi, baik kitanya maupun orang yang bertransaksi dengan kita. Itulah pentingnya bahwa ketika kita memiliki data-data tersebut, maka kita bisa menagihkannya kepada keluarganya yang meninggal dunia. Karena memang di dalam aturan pembagian ilmu waris min ba'di wasiyatin yusi biha audain, bahwa harta warisan itu dibagi setelah wasiat ditunaikan, hutang ditunaikan. Kan begitu. Dalam ayat-ayat tentang hukum waris adalah seperti itu. Yaitu bahwa ahli waris berkewajiban untuk membayar hutang dari yang meninggal dunia. Ya, bukan happy-happy bagi-bagi waris tapi tidak mau peduli dengan hutang-hutang orang tua kita. Ini bentuk kezaliman terhadap orang tua, durhaka kepada orang tua. Ya, dia hanya mau enaknya ketika orang tua itu memberi nafkah kepadanya, maka dia terima kasih. Tapi tanggungan yang menjadi tanggungan yang dibawa mati oleh orang tua, yang akibatnya dia diazab di kuburnya kalau tidak terbayar. Penyebab azab kubur adalah hutang. Ya, dan anak tidak mau peduli dengan hal itu. Ini dosa besar dan termasuk durhaka kepada orang tua. Maka Anda berhak nagih. Ya, apakah harus nagih? Tidak harus nagih, berhak nagih. Kalau melihat ya nominalnya nggak seberapa, saya ikhlaskan. Itu adalah bentuk kelegaan hati. Ya, keikhlasan. Karena harta Anda, ya, harta kita sendiri di bawah kekuasaan kita. Apakah saya berhak untuk apakah saya harus menagihnya atau saya bisa mengikhlaskannya? Dan ketika kita mengikhlaskan hal itu, maka setiap hutang yang kita ikhlaskan, Allah Subhanahu wa taala menggantinya untuk kita seperti kita bersedekah 2 kali lipat dari nilai hutang tersebut selama kita hidup. Ya, nilai pahalanya adalah misalnya kita memberi hutang kepada seseorang 1 juta. Dan kemudian kita ikhlaskan. Maka sejak hari itu sampai kita meninggal dunia seperti kita sedekah tiap harinya 2 juta rupiah. Seperti sedekah 2 juta. Ada yang mau minjemin anak enggak? Ya, jangan sampai hadis seperti ini dijadikan sebagai proposal ngutang, begitu ya. Betul ya. Ini seringkali disalahpahami. Ada orang datang, Ustaz, antum kan tahu Ustaz pahalanya kan ngasih utang begini, Ustaz. Utangin ana dong. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau buat inti itu haramnya nanya dan minta-minta gitu. Penting tidak boleh kita kemudian dengan gampang-gampangnya minjam kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah dengan ini berakhir sudah sesi tanya jawab bersama Ustaz kita, Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk Ustaz dan juga untuk ilmu Ustaz. Insyaallah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini, ya kalau Ustaz dibolehkan, dipersilakan Ustaz untuk meninggalkan ruangan. Barakallahu fiikum Ustaz. Narakum ala khair Ustaz. Amin. Wa iyyakum.